Tadi malam aku kesetrum, Kak. Sakit sekali. Berhati-hatilah dalam menggunakan listrik. Iya, Kak, sangat berbahaya. Tapi, listrik sangat banyak manfaatnya. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia ini. Oh, dengan adanya listrik, kita dapat menikmati terangnya lampu, menyalakan TV, menggunakan AC, kipas angin, kulkas, dan masih banyak lagi. Iya, betul sekali, Kak. Listrik yang selama ini begitu menunjang kehidupan masyarakat tak lepas dari peran seorang ilmuwan Inggris yang bernama Michael Faraday. Michael Faraday adalah ilmuwan Inggris yang mendapat julukan Bapak Listrik. Karena berkat usahanya, listrik menjadi teknologi yang banyak gunanya. Penemuan listrik sangat mempengaruhi kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Hingga saat ini, listrik sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Lalu saat ini, dari mana listrik tersebut berasal, Kak? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bacaan berikut ini. Listrik yang kita nikmati semua ini berasal dari sebuah mesin pembangkit yang menghasilkan listrik. Dalam menghasilkan listrik, perusahaan listrik negara atau PLN banyak menggunakan energi dasarnya seperti energi air, uap, diesel, angin, gas bumi, dan sebagainya. Semua energi tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan solokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana dalam menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Setelah memperhatikan teks tersebut, kira-kira teks tersebut termasuk jenis teks apa ya? Teks tersebut termasuk jenis teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Struktur teks eksplanasi. A. Pernyataan umum, yaitu penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas, bisa berupa pengenalan fenomena. B. Deretan penjelas atau isi, berisi tentang deskripsi atau penjelasan proses mengapa fenomena bisa terjadi atau tercipta dan bisa terdiri lebih dari satu paragraf. C. Penutup atau kesimpulan, yaitu tanggapan maupun kesimpulan atas pernyataan yang ada dalam teks tersebut. Tahukah kalian, di dalam rumah kita ini terdapat beberapa jenis rangkaian listrik loh, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderetan hanya melalui satu jalur aliran listrik. Contoh penerapan rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari. 1. Lampu TL atau lampu neon. 2. Rangkaian lampu senter. 3. Lampu LED ketika perayaan Agustusan atau Lebaran. 4. Lampu hias di alun-alun kota dan taman kota. 5. Saklar atau switch merupakan penerapan rangkaian seri dengan beban. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun sejajar di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik atau bercabang secara paralel. Contoh penerapan rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari. 1.
lampu lalu lintas. 2. Keyboard pada komputer atau laptop. 3. Distribusi listrik PLN ke rumah-rumah. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan pengaruh listrik di dunia ini? Iya, Kak. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Di era modern saat ini, energi listrik bukanlah suatu hal yang asing bagi manusia. Semua orang pasti memerlukan energi listrik untuk kehidupan sehari-hari. Pada zaman dahulu, manusia hanya memanfaatkan api, air, dan sumber alam yang mudah diambil. Fokus utama manusia hanya bertahan hidup, mencari makan, dan membuat tempat tinggal. Apa yang dulu mereka lakukan tidak seperti kita sekarang. Sekarang kita bisa menonton TV, bermain gadget, dan juga menggunakan barang-barang modern lainnya. Meskipun di zaman sekarang kita bebas menggunakan listrik, namun kita juga harus tetap bijaksana dan menghemat penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, siap Kak. Setelah menyimak semua materi dalam video ini, sekarang bersama orang tuamu, amati beragam benda elektronik di rumah yang menggunakan energi listrik beserta manfaatnya. Amati juga lampu-lampu yang ada di rumahmu. Apakah lampu-lampu tersebut menggunakan rangkaian seri atau rangkaian paralel? Selamat mengerjakan!